Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang akan disampaikan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang bekerja untuk kami. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nas khotbah pada Minggu Septuagesima hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripada-Mu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan-Mu. Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup selalu menawarkan pilihan. Dan seperti ujian pilihan berganda, hanya ada satu jawaban. Pilihan boleh banyak, tetapi jawaban hanya ada satu. Dan kita tidak boleh coba-coba. Kita tidak bisa menjawab semaunya. Atau kita tidak bisa menjawab dan memilihnya dengan bercanda. Hidup adalah satu dan satu-satunya pilihan. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui khotbah hari ini kita mau dituntun untuk dapat memilih dan menentukan pilihan hidup yang paling tepat. Kita perhatikan khotbah ini. Tuhan terus menawarkan kesempatan. Walau umat Tuhan tidak mengambil pilihan yang tepat. Dengan keras, Tuhan terus menawarkan kesempatan. Orang-orang Babel membawa malapetaka kepada
Huda dan Yerusalem. Tetapi mereka bukan malah berpaut pada Allah. Mereka justru memilih untuk meninggalkan Allah, berpaling dari Allah, bahkan menolak segala apa yang ditawarkan oleh Allah melalui Nabi Yeremia. Sarupa doikan molohita di kehidupan ta sehari-hari, molo adong nasala pitor ingot dohita hasala annai seliling nililingna. Alai ingot ma debata dada songoni. Dengan keras Tuhan sungguh-sungguh menawarkan kesempatan. Tuhan tidak terhalang oleh pilihan buruk yang dilakukan oleh umatnya. Termasuk nas khotbah Yeremia di pasal 17 ini hendak menekankan kepada kita. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Satu-satunya sumber pengharapan bagi kita. Mengapa? Ada beberapa hal yang menjadi alasan yang dapat kita pelajari dari nas khotbah hari ini. Yang pertama, mengandalkan Tuhan akan membuat hidup tidak sama dengan semak bulus di padang belantara. Dalam ayat ini, bagi yang tidak mengandalkan Tuhan, itu sama seperti semak bulus di padang belantara. Tertulis dalam ayat 6. Semak bulus adalah tumbuhan atau tanaman yang begitu lemah dan mudah mati kekeringan di padang belantara. Itulah contoh dari orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang mengandalkan pikirannya sendiri. Hidup tidak akan berkelanjutan. Akan mengalami kekeringan dan kematian. Itulah pengandaian bagi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Jadi ternyata kutukan itu tidak datang melalui sebuah upacara, melalui sebuah tragedi dan drama yang begitu rupa. Kutukan dan terkutuk itu hanya sederhana. Cukup diasosiasikan dengan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah yang disebut dengan pilihan yang gagal dan memilih dengan pilihan yang salah. Maka disitulah Tuhan datang menawarkan kesempatan selalu mengejar umat Allah itu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengingatkan umat Allah itu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali berpengharapan kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini adalah mengandalkan Tuhan hanya akan membuat hidup seperti pohon di tepi aliran air. Mengandalkan Tuhan akan membuat hidup seperti pohon di tepi aliran air. Boleh kita baca di ayat 8 nanti. Pilihan akan sangat menentukan kehidupan kita. Padang gurun belantara atau tepi sungai. Itu dua kutub yang sangat berbeda. Maka
Di kutub manakah kita berada? Itu sangat ditentukan oleh percaya pada siapa. Padang gurun digambarkan dengan orang yang percaya pada kemampuannya sendiri, mempercaya kekuatan dunia dan manusia. Tetapi orang yang percaya kepada Allah disebut seperti aliran air hidup di tepi aliran air itu. Dua perbedaan yang sangat kontras, dua kutub yang sangat kontras. Maka hari ini, saat ini kita tidak bisa mengalami kedua-duanya sekaligus. Maka orang yang mendorong akarnya untuk selalu tertancap di dalam Tuhan, itulah orang yang akan kemudian menyerap kehidupan itu. Segala berkat kehidupan itu berasal dari kedalaman Allah dan tidak pernah punya kesempatan mengalami ketakutan dalam kehidupannya. Ia berbalut keindahan, daunnya tetap hijau, dan ternyata karakter kita sangat ditentukan oleh pilihan kita. Artinya iman akan menghiasi jiwa kita. Bukan tidak ada masalah, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia berbalut keindahan. Dia tidak akan kehilangan damai dan sukacita. Ia tidak akan berhenti berbuah. Imannya akan menghasilkan buah. Hidupnya akan selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan yang menguasai hati. Hati yang rusak adalah musuh terburuk bagi orang yang jatuh. Liciknya hati dapat memanipulasi manusia, memanipulasi diri kita sendiri. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berniat untuk meninggalkan Tuhan. Hiduplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan bagi hidup kita. Selamat mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami dan sumber pengharapan bagi kami hingga saat ini. Ajari kami Tuhan untuk terus berharap, bersandar dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Karena Engkaulah gunung batu dan Engkaulah benteng yang tak tergoyahkan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk memuji dan mengingat kesetiaan-Mu di setiap musim kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin.